yang tua itu paling susah carinya daripada yang muda. Beda kalau cewek ya. Yang muda mahal ya, yang tua agak mano ya. Berapa kira-kira batu yang paling mahal Mas Dedi jual? Gak enak Mas. Nggak masalah. Ya. Ini bukan berarti sombong ya. Kalau kita hanya sekedar nggak semua dapat Mas langsung. Ada yang zong, bayar 4 lobang. Zong. Jadi nggak dapat batu sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Amin. By the way, terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo di support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu berlama-lama, kembali lagi kita di Begesah. Kita sekarang berada di Galeri Gumara Gemstone Batu Raja. Kita ngomongin perbatuan nih, udah lama nggak ngomongin dunia perbatuan. Siap. Apa kabarnya dunia perbatuan bareng Mas Dedi Gumara. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik Mas. Mas Dedi, kita kalau ngomongin perbatuan ini tepat karena kita nama daerah kita juga ibu kota Batu Raja. Iya. Nah, saya ingin tanya dulu di awalnya, apa kabar nih dunia perbatuan? Secara umum ya? Ya, secara umum alhamdulillah baik. Dan request untuk namanya seni Mas. Seni itu alhamdulillah dari zaman ke zaman tetap eksis. Apalagi ini sifatnya ke aksesoris kan. Aksesoris itu nggak ada istilah ketinggalan zaman. Jadi kata orang batu nggak musim lagi itu untuk orang-orang yang ikut-ikutan. Bukan yang pencipta seni. Kalau seni itu dari zaman saya belum lahir sudah eksis tetap. Iya, sudah ada ini. Karena ini kan aksesoris. Aksesoris untuk penampilan, aksesoris untuk hobi kan. Jadi nggak ada istilah ketinggalan zaman. Yang bilang batu nggak musim itu oknum orang yang dulu tren batu hanya ikut-ikutan, bukan pencipta murni. Dia hanya ikut tren. Dia tidak murni menikmati. Kalau menikmati dia pasti tetap eksis. Namanya ini hasil tambang kan. Mineral. Jadi namanya mineral itu kan bagus untuk badan Mas. Seperti itu. Alhamdulillah tetap bagus untuk kualitas yang bagus. Artinya tetap eksis. Tetap eksis. Walaupun tidak semeriah dulu. 2000 berapa itu? 15 2015. Nah, kalau Mas Dedi sendiri main batu ini sejak kapan? Saya dari 2013 Mas. Kenapa itu awalnya kok awalnya batu? Itu main dulu temen Mas. Temen dia pakai batu cincin warnanya kuning sunkist. Kuning sunkist saya lihat unik kan, kayak jeruk warnanya kuning kan. Terus saya beli dari temen, saya pakai. Temen ada yang suka. Karena belinya juga tidak terlalu mahal zaman dulu kan, karena kita tempatnya kan. Dari sini memang batu? Iya, dari sini, dari Batu Raja. Tahu-tahu dibeli sama temen sendiri. Berapa tuh waktu itu? Dulu kalau nggak salah dibeli 200.000 Mas. Belinya berapa? Belinya 100. Woi, kan 100% dapat untung. Nah, namanya size-nya? Size kantoran, size kantor dim 20 lah. Warna memang sudah bagus waktu itu. Warnanya kuning-kuning seperti ini, sunkist kuning ya, kayak jeruk. Bukan solar ya? Bukan. Kuning orson. Nah, terus kok dibeli temen ada untungnya nih. Penasaran kan? Beli lagi. Dibeli lagi sama orang lain lagi. Karena sering nongkrong, gabung sama temen kan. Terus pikir-pikir kayaknya ada peluang bisnis ini. Kebetulan di daerah Batu Raja kan banyak tukang ngasah batu cincin. Iseng main. Waktu itu sudah ada? Sudah ada. Ada orang 3 kalau nggak salah dulu. Terus? Namanya Pak Mail. Di mana itu? Di deket. Pertama saya gosok itu dulu di tempatnya Pak Mail, namanya di daerah dekat Antonio Lama, daerah Air Gading. Gosok di situ. Jadi sudah langsung gosok, sudah berani gosok? Main dulu, cari
kan beli batu cincin itu nanya cara buatnya gimana. Oke. Nah, jadi datanglah ke tempat pengrajin. Penasaran kan? Kok ada warna lain malah, ada kuning, ada orange, merah, gitu. Ada biru, walaupun birunya masih bukan terlalu tua, masih biru langit lah. Itu. Udah kenal tuh? Udah kenal, baru belajar. Artinya sudah mengenal, oh ini batu bagus, ini batu yang agak kurang bagus, sudah mengenal waktu itu? Udah proses karena datang ke tempat pengasah. 2013 tuh ya? 2013 akhir. Oke. Waktu itu apa kerjaannya? Kerjaannya saya rumah makan mas, jual nasi. Jual nasi waktu itu? Dan nikah waktu itu? Sudah mas, baru nikah. Okay. Baru nikah malah, baru nikah. Oke, seiring waktu 2013 hingga ke 2023 ini, berarti sudah berapa tahun tuh? Sekitar 10 tahunan lah. Dari sana sampai sekarang masih main batu? Masih main tuh. Terus. Konsisten? Konsisten terus, karena menggiurkan kan keuntungannya. Jadi hidupnya dari batu nih? Alhamdulillah saat ini ada sedikit dari, basicnya kan saya rumah makan. Ya. Tetap terus rumah makan tetap diurus istri. Ya. Saya ngurus di batu cincin. Ya jadi ada dua lobang lah istilahnya. Nah ini menariknya nih, maksud saya itu ada nilai edukasinya, artinya kalau kita fokus konsisten bisa hidup dong? Iya, alhamdulillah. Oke. Tanda kutip konsisten tuh dalam satu bidang, ya, jadi nggak bercabang-cabang gitu. Artinya rumah makan diserahkan ke istri, kita fokus ke batu. Saya fokus ke batu. Nah sekarang ini Mas Dedi ini bermain batunya ini apakah hanya jual ataukah juga memproduksi atau bagaimana? Semuanya mas, dari kita mulai produksi dari bahan. Cari bahan? Cari bahan dua, satu beli, satu cari. Turun ke lapangan maksudnya? Iya turun ke lapangan. Okay. Turun ke lapangan itu untuk batu-batu motif. Kayak jenis motif-motif, dua-duanya sama mas. Ada yang beli masih bahan ya, bukan beli jadi. Beli bahan? Beli bahan. Kita olah sendiri, kita potong-potong. Diasah sendiri? Diasah. Mas, jadi ngasah juga? Saya bagian pola kasar. Jadi sebelum... Cutting? Bukan, ya jenis potong, ya potong. Okay. Bata batu itu bilangnya pola kasar. Ya. Jadi saya dari beli bahan dulu mentah, kita potong. Sudah saya potong kotak-kotak sesuai jenis karakter warna dan motif. Baru saya kasih ke teman saya yang moles, ngamplas. Oke, memang bukan bidangnya untuk ngalas? Udah, saya khusus untuk motong-motong. Karena kayak keterbatasan SDM tadi. Artinya ada anggaran tersendiri dong untuk? Ada untuk moles. Iya ada, di rumah satu lagi. Itu namanya berbagi rezeki dong? Iya mas, nggak diambil semua gitu. Iya betul. Terus setelah diasah, yang tukang asah ngantar ke saya, bentuk low stone, batunya saja. Baru tapi saya sesuai pola yang sudah ditentukan tadi? Sudah. Artinya Mas Dedi cuma membentuk pola, nanti dihalusin? Iya. Oke, sip. Dan terus? itu lebih gampang kita untuk menghitung produknya. Kalau ngasih ke pengasah itu langsung bentuk batu, kita nggak tahu jadinya berapa. Oke. Yang lebih riskan itu batu biru. Iya. Jadi kita kalau ngasih bahan saja kita nggak tahu jadi 4 jadi 3 atau dia warnanya ngambil yang bagus. Iya kita nggak seuzon, cuman betul. Di bijaknya ngasih ke pengasah itu bentuk pola kasar. Jadi kita bisa tahu 3 biji kah, 4 biji, gradasi warnanya tua atau muda gitu. Jadi kalau bicara itu profesional dong. Enggak ya. Pengalaman sedikit yang saya tahu mas. Pernah ngalamin? Ya. Ada lah dulu, pengalaman jadi ngasih batu karena masih belajar kan, masih awam, ngasih bahan. Ya kita nggak seuzon, namanya bahan kita beli, terus datangnya cuma 1 atau 2 butir pada batu yang besar. Mungkin karena bahan batu raja ini nggak semuanya jadi. Ada cuman ujungnya aja yang jadi, ada cuman pinggirnya aja, nggak semuanya bisa jadi mas. Karena kotor dalamnya kan, belum tentu bersih kan. Jadi semua batu yang diproduksi, yang dijual ini memang batu-batu asli batu raja semua? Nggak ada yang luar? Nggak, spesialis. Bisa disebutkan apa aja nih yang kira-kira? Ada spiritus untuk yang seperti ini warna biru. Seperti ini namanya batu spiritus batu raja, warna biru. Ini unggulan? Ini maskot kita. Maskot ya? Iya, biru spiritus, blue chalcedony. Dari chalcedon mineralnya. Terus yang kedua, lavender, kebetulan lagi warna ungu mas, lagi kosong lavendernya. Oke, nanti kita bicara soal bahan ya. Terus apa lagi nih? Ada juga jenis yang merah, kebanyakan kita kalau merah retraflesia ngambil di Bengkulu. Oh, ada juga ngambil di Karena batu raja susah warna merah. Bahan juga? Bahan, beli bahan, kadang beli pola kasar. Turun ke sana atau pesan?
pesen sama teman, sama-sama pengrajin. Jadi kita ada komunitas. Oke. Di komunitas kita bisa sharing apa yang dia nggak ada, kita kirim, kita barter. Oh. Barter. Di sana tidak ada biru, kita kirim Supply. biru. Di sini nggak ada merah, kita kirim. Kita barter, Mas. Barter los tuh? Ya, barter bahan polkas biasanya. Iya, maksudnya itu enggak ada istilah, ini kayaknya lebih mahalan kita, dia harus nambah enggak? Atau plong-plong aja gitu? Biasanya sih kesepakatan pribadi aja. Kesepakatan. Kesepakatan. Rata-rata plong? Rata-rata ya kadang mereka lebih mahal, kadang kita. Ya tergantung kualitas produk. Oke. Karena batu raja ini ada grade-grade-nya. Oke. Ada kualitas warna sedang, warna tua. Kan dia ini warnanya batu raja tuh nggak bisa sama. Iya. Ada muda, lebih tua, lebih tua. Yang tua aja, ada lagi nanti lebih tua lagi. Warnanya bertingkat. Makin tua makin mahal. Makin tua makin mahal. Karena yang tua itu paling susah carinya. Ya. Daripada yang muda. Beda kalau cewek ya. Yang muda mahal ya, yang tua agak mano ya. Jadi kalau batu justru lebih yang tua, artinya mungkin tingkat untuk mencarinya juga sulit. Lebih sulit, Mas, dibandingkan yang muda. Oke, tadi batu itu, terus apa lagi nih? Apa itu? Kecubung ya? Kecubung ulung. Kecubung ulung itu dari fosil. Mineralnya sars, fosil lumpur. Warnanya hitam, kalau di center warnanya merah. Seperti ini, hitam. Kalau di Jakarta kita nyebutnya Yaman Wulung. Yaman Wulung. Yaman Wulung. Kalau di Batu Raja nyebutnya Kecubung Ulung. Kalau Yaman Batu Raja kayak gini rasanya. Iya, merah. Iya. Merah, Yaman Batu Raja. Tapi ini kalau di luar Yaman Wulung. Ya, di nasional Yaman Wulung. Oke. Kalau di Batu Raja Cubung Ulung. Di Kalimantan ada juga Kecubung Ulung, cuman di center warnanya ungu. Mineralnya ametis. Dia. Kalau ini kalsedon, sars kalsedoni. Oke. Yaman Terus apa Wulung. lagi tuh? Produk jenis karakter banyak, Mas, dari jenis anggur. Anggur itu julukan. Kadang ada teman-teman batu kok dibilang anggur. Maksud anggur itu istilah gemstone perbatuan, batu single color, satu warna kuning, orange, merah, biru, bening, itu dibilang anggur single color. Karena muda kali ya? Bukan, karena satu warna. Satu single color, satu warna. Kirain anggur itu yang memang batu berwarna tapi masih muda gitu. Bukan, Mas. Bukan ya? Penyebutan satu jenis batu kalsedoni satu warna. Kalsedoni yang warnanya cuma satu, warna biru aja, warna merah aja, gini. Ini namanya batu anggur untuk umum. Tapi dispesifikkan menjadi karakter warna, misal merah bilang red rafflesia seperti ini dari Bengkulu, biru spiritus. Karena zaman dulu wong kita udah ngerti warno kan, maksudnya bukan udah ngerti warno, untuk menamakan itu udah ngerti. Apa? Zaman dulu nggak ngerti istilah blue calcedony. Karena zaman itu ada strongkeng dan ada spiritus dikasih warnanya dengan air spiritus, jadi warna biru spiritus. Iya. Zaman dulu kan teman-teman nggak ngerti yang namanya calcedony. Iya betul, istilah-istilah itu nggak ngerti ya? Nggak ngerti istilah lab. Jadi istilahnya taunya cuma menyerupai kayak warna kuning, kayak jeruk, bilang jeruk sunkist. Iya. Warna biru, jadi kayak warna air spiritus strengkeng, jadi warna biru. Melekatlah nama-nama itu. Nama-nama sesuai dengan alam, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jenis-jenisnya banyak ya? Yang banyak, dijual. Mas. Dan mayoritas ini asli Batu Raja. bahan bakunya di Batu Raja? Iya, dari bahan langsung. Dari bahan langsung? Iya. Diolah dari mulai bahan bulat, kita potong-potong di circle, hitung berapa biji baru kita amplas. Sudah posisi low stone, batunya saja baru di sini proses pegagangan di sini. Masang ring namanya, masang gagang. Geliatnya gimana nih geliatnya? Saat ini alhamdulillah karena sekarang zaman online, jadi lebih sangat membantu untuk dunia seni apapun. Jadi batu cincin ini kalau sebelum heboh dunia online, masih jual beli online, itu agak sulit pemasarannya. Harus bikin lapak. Harus lapak. Karena zaman dulu, rumah, ya? Iya, zaman dulu kan berapa persen orang yang pakai media online, Mas? Betul. Hanya kota-kota besar. Nah sekarang alhamdulillah mau pelosok aja udah ngerti online. Jadi membantu ekonomi lebih jalan lagi online ini. Jadi sekarang karena lebih apa-apa online, permasalahan lebih luas lagi sampai ke internasional. Nah, ini kalau Mas Dery sendiri untuk memahami jenis batu, penamaan batu, istilah-istilah batu itu otodidak atau memang googling atau sekolah dulu? Enggak. Pengetahuan pertama dari pengalaman kali ya?
pengalaman dari tukang ngasah. Jadi tukang pengasah Gatu senior kita itu sudah dapat pakem nama-nama dari zaman dulu. Zaman dulu sudah ngasih nama namanya batu Sulaiman, batu anggur Sankis, cempako zaman dulu, cempako madu, cempako biru, cempako ini cempako biru. Yang biru lagi nih? Iya, ini kan cempaka itu istilah anggur. Calcedoni cempaka, ada yang biru, cempaka merah, cempaka kuning. Terus pengetahuan kedua paling banyak di dunia kontes. Kontes? Iya, saya dulu waktu zaman kontes keliling, alhamdulillah. Keliling dari Medan, Bali, Bandung, kota-kota Surabaya, Madura, Kalimantan. Apa nih kalau kontes yang dibawa apa? Kontes itu ada kategori sama kayak burung, Mas. Jadi ada kelas, istilahnya kayak kacer, lakbet. Nah, seperti itu. Ada kelas-kelasnya. Kelas Pretos dibilang di dunia kontes bilangnya Blue Calcedony. Sudah pernah menang? Alhamdulillah ada beberapa, Mas. Juara berapa? Juara, ya sudah pengalaman semua. Udah pernah ngalamin juara 1, 2, 3, sampai 4 sudah. Per kelas ya. Jenis blue sudah, purple, lavender sudah, motif gambar sudah. Itu hadiahnya apa biasanya? Hadiahnya itu biasanya 70-30. Jadi dari jumlah pendaftaran kita, pendaftaran itu zaman dulu itu sampai ada yang 300.000 per kelas. Ada yang 250. Ada yang 200.000. 70-30? 70% untuk pemenang, 30 panitia. Itu 70% tadi dibagi 1, 2, 3 dan lain-lain ya. Ada juga yang juara umum. Berbentuk duit ya? Uang, Mas. Uang cash. Nah, itu akan menaikkan grade batu yang menang dong? Iya. Yang juara 1, juara 2 itu harga batunya lebih tinggi. Lebih tinggi ya, karena dia ada sertifikat menang. Iya. Oke. Waktu ini apa nih mungkin kenangan yang paling berkesan, yang paling mahal lah bagi Mas Dedi ketika ikut kontes? Paling berkesan itu pertama pengalaman karena baru pertama kali namanya dari kabupaten ya. Datang ke kota-kota besar kan ketemu orang-orang baru dan secara sosialnya beda-beda, Mas. Jadi dari Batu Raja datang ke Madura, datang ke Medan, ke Bali kan karakter orangnya beda-beda. Itu bikin saya berkesan. Ketemu orang-orang baru dengan interaksi sosial yang baru itu yang bikin saya terkesan. Itu pengalaman. Sama misalnya kalau juara harga batunya melambung tinggi. Jadi dari rumah gitu. Berapa tuh kira-kira yang pernah ya nggak apa-apa nih dibeberkan. Berapa kira-kira batu yang paling mahal Mas Dedi jual? Gak enak, Mas. Tapi masalah. Ya. Ini bukan berarti sombong ya. Kalau kita hanya sekedar berbagi. Ini karena menariknya dari 2013 sampai 2023 tetap konsisten di batu. Nah, kita pengen tahu nih rahasianya. Kok bisa? Iya, untuk grade batu Blue Calcedony yang juara 1 itu tembus, kalau saya pribadi yang jual, saya pribadi di 135 per 1 PCS. Ukuran apa itu? Ukuran jumbo las. Jadi biru. Batu biru. Siapa pembelinya? Pembelinya orang dari Jakarta, Mas. Jadi setelah dapat itu libur dulu dong, sebulan 2 bulan gitu. Tambah, jadi Mas, tambah produksi terus, tambah produksi. Itu tahun berapa itu? Itu 2017. Oh, setelah booming malah ya? Baru-baru ini dong? Setelah 2017. Kontes di Jakarta. 135 juta. Beli apa waktu itu? Dibelikan tanah, Mas. Oh. Saya investasinya ke tanah. Jadi kalau dapat batu, saya nggak tabungnya langsung ke tanah. Beli batu, dapat batu, untung saya taruh tanah. Itu yang batu terjual 135 juta itu waktu menang kontes maksudnya? Iya, menang kontes. Waktu itu menyangka tidak ini batu bakal menang dan bakal menjadi harta karun yang nggak kita kira lagi. Iya, nggak kesangka, Mas. Namanya kan niat dari kabupaten, dari dusun, dari Batu Rajo. Saya ngadu nasib ke Jakarta untuk kontes batu. Waktu itu? Ya. Batu itu ya? Iya. Oke. Bawa banyak, ke Jakarta? Ya, saya ke Jakarta itu kontes sambil bawa, jualan? sambil jualan. Saya membayar stand namanya. Iya, ya bayar stand. Bayar stand, jadi
bawa batu, nanti panitia nyiapin etalase. Jadi saya pajang dagangan batu khusus spesialis batu, bawa nama Oku. Bawa nama daerah. Bawa nama daerah, saya selalu bawa nama Batu Raja Ogan Komering Ulu, batu spesialis Sumatera Selatan. Selalu bawa nama Batu Raja. Karena bangga kan, bawa nama Batu Rajo, tempat kelahiran kan. Asli Batu Raja? Lahir di sini, keturunan Jawa. Oh. Okay. Lahir di Batu Rajo. Masih ada logat-logat Jawa. Iya, karena bapak ibu Jawa lahir di Batu Rajo. Oh. Jawa Sumatera Jasuma. Setelah itu terus makin semangat ya? Makin semangat. Terus produksi terus, keliling setiap ada kontes. Berhenti kontes itu waktu Covid. Karena Covid terus berhenti, fokus ke live jualnya batunya. Live di Facebook. Oke. Masih jalan terus itu? Masih jalan sampai sekarang. Dan masih ada waktu itu? Waktu Covid itu masih ada yang alhamdulillah buyer yang malah bagus Covid. Jadi mereka waktu Covid yang maju malah dunia seni, hiburan. Karena mereka nggak kemana-mana, cuman di rumah aja. Hiburannya ya hobi. Mereka nggak bisa kemana-mana, jadi hobinya tambah dalam, batunya tambah ya beli online kan. Oke. Untuk menghibur di rumah aja. Artinya untuk orang-orang luar yang meminati batunya Batu Raja ini masih banyak dong? Masih, Mas. Ini rata-rata kebanyakan dari mana kalau pembelinya? Karena online itu macam-macam ya? Macam-macam, Mas. Sampai kebanyakan saya kalau online itu Jawa, Sumatera, Pulau Jawa dan Sumatera. Dua Mereka pulau. itu penghobi atau penjual lagi? Karena saya produksi sendiri dan saya ngisi double, Mas. Pedagang sama penghobi. Kalau untuk batu-batu yang kelas sudah ring perak seperti ini, itu masuknya ke kolektor. Iya. Kalau masih ring alpaka untuk pedagang kita ngisi kodian. Kodian itu 20 PCS per kotak-kotak seperti ini. Satu kodi ngisi berapa ke pedagang. biasanya itu kalau macam-macam ya itu ya? Macam-macam, relatif tergantung negosiasi aja. Oh, mereka yang kalau per kodian itu ingin jual lagi tuh? Harganya kita kasih harga pedagang. Nah, ini bukan hanya Mas Dedi sendiri kan? Ya, saya berdua sama kakak. Jadi berdua saudara ini memang bergelut di bidang ini. Bagi tugas. Tugasnya apa tuh yang satu? Mas Babang bagian ngurusin online. Jadi bagian ngedit video, bagian ngurusi paket-paket bungkus yang udah seperti itu. Itu bungkus-bungkusan sudah sold out semua. Oh, yang ini? Paket-paket ya. Ini kayak gini guys? Ya. Nih. Sebuah paket. Isinya ada 5, ada 4, ada 7. Ini pesanan orang nih? Sudah sold out, sudah laku. Oh, sudah sold out ini? Iya. Nah, ini punya siapa guys? Saya buka dulu ya. Sudah sold out. Ini apa namanya? Batu teratai. Fosil. Oh iya, teratai. Fosil teratai. Jadi setiap hari ada, Mas? Alhamdulillah, Mas. Karena kita ambil 3 media sosial. Satu kita di YouTube yang fokus. Apa YouTube-nya? YouTube-nya Gumara Gemstone Batu Raja. Gemstone Batu Raja. Mohon dukungannya. Isinya review ya? Di situ review sama pelajaran tentang bukan pelajaran, lebih ke bagi informasi tentang batu cincin. Sama namanya, jenisnya, mineralnya, sama harga-harga batu. Nah, ngomong-ngomong soal bahan nih. Tadi kan katanya produksi sendiri, mulai dari bahan baku, ngolah, sampai jual. Nah, gimana nih menurut Mas Dedi, bahan batu kita ini saat ini? Untuk jenis anggur ataupun jenis batu yang satu warna kuning, orange, putih, masih melimpah. Sulaiman masih sangat melimpah. Yang muda-muda dong artinya itu? Untuk karakter motif, Mas. Motif sama jenis kuning, orange masih melimpah sekali. Di sungai saja, Batu Raja itu. Kalau mau datang ke sungai Batu Raja itu masih sangat melimpah untuk jenis motif. Anggur, batu gambar, batu Sulaiman, agate chalcedony, jasper, jenis jasper, lumut, fosil teratai. Batu anggur masih sangat melimpah di sungai aja. Itu belum digali ya, masih hamparan banyak. Cuman yang terbatas jenis biru. Nah, ini yang sangat rare sangat susah sekali ini. Blue chalcedony. Iya, yang bikin mahal kan pertama itu susahnya. 10 penggali belum tentu dapat 1. Adapun dapatnya warnanya muda. Itu yang paling susah, warna biru di Batu Raja. Nah,
susah. Kan pernah ke lokasi. Tolong digambarkan bagaimana keadaan lokasi. Lokasi itu sifatnya sekarang ini masih di perbukitan, Mas. Daerah mana nih? Daerah Lengkiti. Lengkiti. Oke. Nah itu usus biru di situ tuh. Untuk setiap karakter biru, ungu beda-beda desa. Beda-beda desa. Beda desa. Untuk warna biru adanya di desa Talangogan. Simpang 4 Talangogan. Itu khusus warna biru. Untuk warna ungu atau lavender itu di desa Segaro Kembang. Oke. Untuk warna satu lagi biru tinta itu di desa Negeri Ratu. Itu 3 tempat. Kalau untuk kuning, orange itu malah di Ulugan, tebing kampung, daerah bukan Lengkiti lagi lah, Ulugan. Untuk jenis kuning gitu. Sunkist. Kalau yang untuk Sulaiman sama motif-motif di Rantau Kumpai. Daerah. Rata-rata untuk mendapatkan batu biru khususnya ini, itu kedalamannya berapa meter? Kalau kedalaman dapetin batu untuk batu spiritus itu biru langit, itu tidak dipengaruhi dalam. Tapi ya ini kan di kebun, di perkebunan tua lah istilahnya. Ya semi hutan lah. Kebun jadi, apa nih? Ada kebun karet, kebun kopi. Oh, milik warga ya? Yang sudah lama ya, sudah kebun-kebun tua. Campur sama semi hutan lah, separuh hutan gitu. Di dekat sungai. Nah untuk dapat batunya kedalamannya itu nggak tentu, Mas. Kadang cuma 1 meter aja mereka udah dapat. Untuk batu warna biru. Itu namanya batu ambur. Batu ambur itu batu yang di permukaan. Pertama batu ambur dulu. Batu yang dalamannya cuma 30 cm. Ada 50 cm udah dapat warna biru untuk kelas batu ambur. Kedua, kedalaman 5 meter ke bawah itu namanya batu jalur. Jadi warna biru itu dia seperti jalur urat air. Nah, seperti urat petir. Nah, jadi manjang-manjang itu bahan jalur namanya. Itu udah kedalaman sekitar 5 meteran sampai 7 meter. Jadi batu pertama kan ambur yang persatu-satuan. Satu biji. Terus ke dalam lagi batu jalur. Jadi sifatnya seperti jalur, patah-patah. Jadi nempel satu. Itu yang sering diburu temen-temen, nggak pulang. Jadi sampai nginep mereka di dalam hutan itu untuk biar nggak kemasukin orang lain gitu. Artinya kualitasnya bagus. Kualitas bagus. Kalau sampai ketemu batu jalur yang batu jalur juga ada yang biasa, tapi pas ketemu bagus mereka nggak bakal ditinggal pulang, digali sampai habis. Buset. Sampai habis dalam berarti dia tuh bukan berarti 1 ton 2 ton, enggak. Paling 1 ember itu udah hebat itu. Nungguin malam. Diameternya berapa? Lingkar lubang cuma 1 meter. 1 meter hanya nyewa kan. 1 meter. Berapa itu satu lahan untuk itu? Sebenarnya nyewanya itu tergantung kesepakatan yang punya tanah. Rata-rata? Standarnya sih 350 sampai 200, ada yang 400. Tapi kalau pas kebetulan di lokasi itu ketemu batu yang bagus dan mahal, penambang petanah naikin harga. Oh, makanya diam-diam aja kalau dapat kali ya? Iya, ada memang ya namanya rezeki masing-masing kan, udah hak milik kan, betul. Sewa 1 meter. Ketemu dapat yang bagus, info nyebar, harga tanah dinaikkan jadi 500. Tergantung dapatnya gitu. Enggak semua dapat, Mas, langsung. Ada yang zong. Bayar 4 lobang. Zong. Jadi nggak dapat batu sama sekali. Makanya itu yang bikin bingung. Jadi bayar lobang 350, gali pertama nggak dapat apa-apa sampai 15 meter dan berhari-hari itu. Berhari-hari, belum yang mahal itu konsumsi. Rokoknya, makannya, buat tenda mereka. Buset. Tidur di situ. Nah, guys, jadi kalau mereka tidur di dalam hutan. Kalau nawar batu jangan keterlaluan. Mereka bukan pulang, guys. Mereka tidur di dalam hutan pakai terpal. Pakai terpal. Perjuangannya luar biasa ya? Iya, kecuali kalau dekat rumah, misalnya dekat kebun orang situ, itu bisa pulang. Nah, kalau Mas Dedi ngambil bahan di situ berapa itu harganya?
Dia tahu bisa meninggikan harga ataupun harganya murah tuh dari mana dia tahu? Kalau untuk batu motif ini biasanya kita beli borongan. Pakai karung untuk batu motif. Berapa tuh sekarang kalau motif? Ya, sekarang ada yang 1 juta satu karung, ada yang 700.000. Gambling juga? Gambling juga. Untuk batu motif dan anggur ya, itu juga nggak semua bagus. Oh, jadi istilah beli kucing dalam karung ada? Iya, untuk batu jenis motif ya, untuk batu anggur beningan. Oke. Tapi untuk katok batu biru, ini nentuin bahan itu bukannya pakai karung, tapi per butir. Sebesar telur ayam, 3 butir kecil-kecil segini. Bongkar. Iya, nggak banyak. Itu mahal malah. Berapa tuh kalau misalnya dapat yang kayak katakanlah sebutir telur ayam? Nah, telur ayam itu standar kalau kualitas itu 4-5 juta. Bahan satu butirnya. Itu juga masih gambling. Gambling juga? Iya, memang di center warnanya biru. Ada ungu atau biru tinta. Itu masih judi juga. Bukan berarti judi gimana ya, karena isi dalam batu kan nggak bisa ketebak karena masih kulit. Hanya ditekil sedikit. Nanti tuh di center ada warnanya. Yang kupilan ya, ditokel dikit gitu kan. Center warnanya biru atau ungu. Itu untuk deteksi warnanya. Harga itu yang bikin mahal itu semakin pekat warna biru atau ungunya, harganya semakin mahal. Yang paling berharga itu ilmu pelajari gimana bahan itu jadinya tua atau muda. Kalau mereka baru, biasanya pemain batu baru itu kalau lihat warna batu raja biasanya terlihat warna biru itu ada 12 kulit mas, biru. Jadi ada kulit duri, kulit bawang, kulit keripik, istilahnya kan kulit karat, kulit laba-laba, banyak karakter kulitnya. Jadi biru itu nggak bisa ketebak oleh sekali lewat warna biru, karena biru kadang di kulit saja. Itu yang bahaya. Kulitnya biru, dalamnya putih, itu lebih bahaya yang kejebak. Iya banyak itu. Jadi beli kulitnya biru itu kan 12. 12 karakter kulit ya, bukan 12 jenis batu. 12 karakter. Waktu dapat bahan biru, jangan terkecoh oleh luarnya yang warna biru. Dalamnya bisa putih, warnanya hilang karena ada biru di kulit. Untuk tahu itu apa tuh? Harus dibelah dulu? Enggak, ada istilahnya itu ya gimana ya? Karena pengalaman yang tidak ada di buku, Mas. Jadi insting lah kali ya. Insting, pertama insting sama pengalaman kita sering ngupas kan. Saya waktu pertama kali beli batu itu zong terus. Beli biru, zong dalamnya biasanya garam. Ya. Zong pertama. Zong kedua, waktu dibelah kulitnya aja yang biru, dagingnya putih. Ketiga, dibelah dalamnya itu garam, istilahnya yakut. Iya, tahu. Itu garam. Jadi pengalaman itu biasanya saya pribadi sering ngetes itu batu itu di berat. Kalau dia isinya garam, dia agak lebih enteng. Oke. Kalau dia padat dagingnya, dia lebih berat. Kalau dia sampai berat besar seperti ini, dibandingkan agak lebih kecilnya lebih berat, itu berarti kecil itu padat. Kita ditimbang. Kalau saya pribadi saya timbang pakai tangan gitu ya. Diprediksi ada pengalaman. Ini besar tapi nggak sesuai. Dia lebih enteng, berarti dia isinya garam. Sama kayak beli durian ya. Kalau saya pribadi ya nggak tahu teman-teman yang lain ya. Oke. Biasanya Mas Dedi kalau dagang ini ya, baik di online atau mengetalasekan barang di media sosial, kan sudah ada harga tuh. Biasanya lentur tidak atau ini harga segini nih? Ngasih harga di postingan. Iya. Itu ditentukan dari kriteria. Kalau untuk jenis batu biru itu dari mahal ke murahnya itu dari warna. Semakin dia tua, semakin mahal warna birunya. Kalau dia warna birunya muda, harganya lebih mudah. Diprediksi dari modal, Mas. Misalnya modal saya belinya 1 juta. Nanti upah peraknya berapa? Nanti minimal di up berapa persen dari atas itu. Nah, kalau yang 135 juta tadi itu berapa tuh modalnya kalau boleh tahu? Saya dulu belinya satu bongkah itu 7 juta, Mas. 7 juta? Satu segini.
Satu Terus kecil. di produksi, biaya produksi dan biaya ring itu total berapa? Ringnya 1 juta. Oke. Batunya 7 juta, 8 juta. Sebenarnya yang bikin mahal itu bukan modal saya. Kesulitan dapat batu warna birunya itu, Mas. Bukan dari modal saya 7 juta, bukan loh ya. Iya. Jadi saya beli 7 juta di lokasi. Belum tentu dapat biru setua itu. Yang bikin mahal bukannya kok beli 7 juta, jualnya 100 juta, bukan itu. Saya beli 10 juta, dipotong zong. Saya beli 10 juta, 7 juta, 5 juta. Kadang waktu saya beli itu nggak dapat apa-apa. Zong tadi ada isi garamnya, ada retaknya. Nah yang sebelum-sebelumnya kan saya zong. Ya bukan berarti saya nentuin itu karena kebetulan kualitasnya bagus. Rare. Menang kontes. Langka. Di Batu Raja itu warnanya yang bikin dia langka, bukan modal kita beli, bukan. Oke. Jadi Mas Dedi ini penghobi, penjual atau bagaimana nih? Alhamdulillah semuanya, Mas. Saya kolektor juga. Kalau kolektor ada dong barang mungkin yang menurut Mas Dedi bagus, langka, dan ada tidak yang tidak ingin Mas Dedi jual? Atau dijual semua nih? Ya namanya semi kolektor itu tetap basicnya ke ekonomi, bisnis. Tapi yang nentukan biasanya dijual atau enggak tuh barang bagus pasti biasanya agak lambat lakunya. Betul. Jadi enggak cari orang tepat. Nah, harga yang tepat, ngerti batu. Percuma kalau orang berani mahal tapi dia nggak ngerti batu, itu nggak bakal laku, Mas. Betul. Yang beli batu mahal itu biasanya orang yang ngerti batu. Iya. Orang yang beli batu mahal itu biasanya dia lebih ngerti batu. Oke. Orang kaya, dia beli batu mahal belum tentu dia ngerti batu. Tapi kalau kolektor walaupun dia sedang-sedang saja, dia ngerti batu ini harganya mahal, dia berani bayar mahal. Luar negeri ada pembeli luar negeri? Alhamdulillah sekarang ini Arab, Malaysia, Singapura, Taiwan. Terakhir Mas Dedi, mungkin ada yang ingin disampaikan baik mungkin kepada kolektor, kepada masyarakat, ataupun harapan kepada pemerintah setempat? Harapan ke pemerintah khususnya, satu, mohon untuk lebih seperti di daerah lain, provinsi lain, daerah lain, pemerintah menyediakan tempat souvenir. Jadi untuk pemerintah mohon dukungannya untuk kami UKM kecil ini untuk diberi wadah tempat. Nggak hanya batu cincin, Pak. Jadi dari semua jenis batu cincin, kerajinan tangan, makanan khas Batu Raja, souvenir dari Batu Raja mohon diberikan tempat kami untuk seperti Jakarta itu Rawa Bening, ada namanya di Surabaya itu pasar apa gitu. Jadi pemerintah di sana itu mengumpulkan jadi tempat pariwisata malah, Mas. Jadi income untuk pendapatan daerah juga. Jadi dikumpulkan dari pelaku seni. Jadi pelukis dikumpulkan, batu cincin dikumpulkan. Jadi seperti pasar yang isinya khusus untuk seni. Jadi untuk ekonomi Sumatera Selatan Batu Raja ini lebih menggeliat lagi UKM. Jadi dikumpulkan untuk pelaku seni, Pak. Dengerin dong. Izin, Pak. Oke lah Mas Dedi, semoga sukses dengan perbatuannya. Dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi keluarga. Amin. Dan semua kalian yang seni. Oke, kami akhiri pergesahan kami pada petang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.